Nah, materi kali ini adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Dan yang selanjutnya, ekonomi menurut para ahli, yaitu menurut Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ekonomi itu adalah mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Insinyur Muhammad Hatta menyebutkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak. Pembangunan ilmu ekonomi. Menurut Alfred W. Stoner, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Nah, pembangunan ilmu ekonomi menurut Alfred W. Stoner, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 ilmu ekonomi deskriptif. Deskriptif itu ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang berdasarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi seperti di suatu daerah tentang ekonomi di suatu daerah. Dan yang kedua, contohnya ekonomi deskriptif itu seperti inflasi atau krisis moneter pada tahun 1998. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan itu berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktik oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan perubahan atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya ekonomi perusahaan. Nah, upaya yang dilakukan untuk menjalankan untuk mempertahankan aturan yang dipelajari, misalnya saja upaya tertentu melibatkan banyak bidang dalam lingkungan seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan sebagainya. Nah, semua ekonomi tersebut diterapkan dalam membangun perusahaan dan artinya memenuhi juga kebutuhan dan perilaku manusia terhadap hubungan ekonomi tersebut. Nah, ilmu ekonomi teori itu adalah ilmu teori berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Teori ekonomi mikro membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh, kayak analisis bersifat global dan bersifat pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, pengangguran, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan stagnan. Dan teori mikro adalah membahas perekonomian secara dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam teori mikro misalnya penetapan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar, politik, praktik monopolistik, dan panjangnya saluran distribusi. Prinsip
Tindakan ekonomi rasional disebut tindakan ekonomi rasional. Pikiran yang memiliki pikiran yang sehat. Dan tindakan ekonomi rasional itu kebalikan dari ini. Kenapa? Dia membeli suatu barang mewah tidak memikirkan ke belakangnya atau tidak memikirkan ke depannya itu mau dibuat kebutuhan apa saja. Jadi uangnya hanya dipikirkan untuk membeli barang-barang mewah tanpa memikirkan ke depannya mau memakai uang apa. Dan motif ekonomi itu merupakan hal-hal yang terjadi menyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contohnya motif referensi yang ada dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ingin menjadi makmur, ingin menjadi orang yang makmur, memperoleh penghargaan, motif sosial ingin menolong sesama, menaikkan status sosial, dan motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Mungkin di sini ada yang mau bertanya? Ya, silahkan aja. Inflasi atau krisis moneter itu apa sih Bu? Berarti kayaknya dibahas lebih banyak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya bertanya, Ya, silahkan. saya bertanya Bu, apa sih penyebab banyaknya kemajuan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Nah, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti sekarang, harga minyak sekarang berapa, Rika? Nah, kalau dulu, nah, makanya sekarang itu kan minyak 20 ya kalau yang 1 liter. Nah, kalau dulu kan masih 13, 15 atau 5 malan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan terjadinya inflasi. Nah, inflasi itu kenaikan harga secara tiba-tiba langsung melonjak. Nah, itu karena adanya faktor banyak konsumsi minyak dan kelangkaan terhadap minyak tersebut. Dan untuk banyaknya pengangguran itu karena di Indonesia contohnya ya, terlalu banyaknya warga negara dan kurangnya maksudnya itu gini, terjadinya banyaknya pengangguran itu adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, pengangguran itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja itu lebih sedikit dari jumlah pencari kerja. Seperti sarjana-sarjana sekarang kan banyak yang pengangguran karena adanya jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil, lebih sedikit. Jadi banyaknya pengangguran itu disebabkan karena itu. Dan materi